Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tentang masa keemasan Islam. Dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Mariska dengan NIM 3052002. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selamat menonton teman-teman. Semoga ini manfaat banget buat teman-teman. Berlangsung sekitar abad ke-8 ke abad ke-13 Masehi, terutama pada masa dinasti yang berpusat di Baghdad, Irak. Pada masa itu, dunia Islam tidak hanya maju secara politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan, dan teknologi yang menginspirasi dunia barat. Sementara Eropa masih berada dalam masa kegelapan atau Dark Ages. Peradaban Islam justru bersinar terang dengan semangat ilmu, toleransi, dan kemajuan. Dan akar kejayaan Islam, kejayaan umat Islam pada masa itu tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor penting yang mendorongnya. Pertama, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW justru merintahkan umat manusia untuk membaca dan belajar. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai inilah yang menumbuhkan tradisi intelektual di kalangan umat Islam. Dan yang kedua, dukungan besar dari para khalifah dan pemimpin Islam terhadap ilmu pengetahuan. Mereka menyediakan fasilitas, dana, dan penghargaan di para ilmuwan. Salah satunya melalui pembangunan lembaga ilmiah besar seperti Baiat Al-Hikmah di Baghdad. Dan untuk yang selanjutnya ada Baiat Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Baiat Al-Hikmah atau House of Wisdom didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan dikembangkan oleh putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, sekaligus laboratorium penelitian. Para ilmuwan dari berbagai wilayah Arab, Persia, India, dan Yunani, dan bahkan Nasrani Yahudi berkumpul di sana untuk menerjemahkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bangsa. Yang luar biasa, mereka tidak sekedar menyalin, tetapi juga mengoreksi, memperbaiki, dan menemukan teori-teori baru. Baiat Al-Hikmah menjadi simbol bahwa Islam menghargai ilmu tanpa memandang asal-usulnya, asalkan membawa manfaat bagi umat manusia. Dan yang kelanjutan ada kemajuan ilmu pengetahuan. Dan sekarang kita lihat betapa luar biasanya perkembangan ilmu pada masa itu. Ada ilmu matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi, ahli matematika besar, menemukan ilmu aljabar dari kata aljabar dan memperkenalkan angka 0 serta sistem desimal. Istilah algoritma berasal dari namanya Al-Khawarizmi. Al-Battani menyusun tabel astronomi dan menghitung peredaran matahari serta bulan dengan tingkat ketetapan tinggi. Al-Biruni menulis tentang bumi, planet, dan bahkan berhasil memperkirakan keliling bumi dengan hasil yang sangat mendekati ukuran modern. Dan ada juga ilmu kedokteran dan kesehatan. Ibnu Sina menulis buku monumental Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia kedokteran yang menjadi buku wajib di Universitas Eropa selama 600 tahun. Al-Razi adalah dokter dan ilmuwan kimia yang pertama kali membedakan penyakit cacar dan campak. Az-Zahrawi
dari Andalusia dikenal sebagai bapak ilmu bedah modern yang menciptakan alat-alat bedah dan menulis buku Al-Tasrif dalam 30 jilid. Dan ada juga ilmu teknologi dan rekayasa. Al-Jazari adalah seorang insinyur muslim yang menciptakan mesin jam air pompa hingga robot otomatis sederhana. Karyanya kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah menjadi dasar bagi perkembangan teknik mesin modern. Dan juga ada ilmu filsafat dan sains. Al-Kindi, filosof muslim pertama, menjembatani pemikiran Yunani dengan Islam. Al-Farabi menulis tentang politik, logika, dan musik. Ibnu Rus dari Andalusia menjelaskan dan menafsirkan karya Aristoteles. Pemikirannya kemudian mempengaruhi tokoh-tokoh besar Eropa seperti Thomas Aquinas. Ibnu Al-Hitam meneliti tentang cahaya optik dan penglihatan. Ia dikenal sebagai bapak optik modern dan menjadi dasar dari teknologi kamera sekarang. Selanjutnya ada seni, arsitektur, dan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, masa keemasan Islam juga ditandai oleh kemajuan dalam seni dan budaya. Seni kaligrafi Arab, ornamen geometris, dan arsitektur Islami berkembang pesat di seluruh wilayah Islam. Beberapa contoh peninggalannya seperti Masjid Cordoba di Spanyol dengan ratusan tiang marmer dan kubah megah. Dan juga ada Istana Alhambra di Goronda yang penuh hiasan kaligrafi dan motif bunga Islami. Dan juga ada Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir yang menjadi salah satu universitas tertua di dunia dan masih aktif hingga sekarang. Selain itu, muncul karya sastra klasik seperti Al-Laila wal Laila, 1001 Malam yang hingga kini dikenal di seluruh dunia. Dan selanjutnya ada kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, umat Islam menerapkan sistem perdagangan yang adil, jujur, dan transparan. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Basrah, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan internasional. Islam juga mengenalkan sistem wakaf, zakat, dan baitul mal yang menjaga kesejahteraan masyarakat. Hubungan sosial pun dilandasi oleh prinsip toleransi. Umat Islam hidup berdampingan dengan non-muslim secara damai, saling bertukar ilmu dan budaya. Dan selanjutnya ada masa kemunduran. Namun sayangnya kejayaan luar biasa ini tidak bertahan selamanya. Setelah abad ke-13, dunia Islam mengalami kemunduran. Beberapa penyebab utamanya antara lain: yang pertama ada konflik politik dan perebutan kekuasaan di antara khalifah dan dinasti. Dan yang kedua, kurangnya semangat mencari ilmu dan munculnya sikap fanatik sempit. Dan yang ketiga, perang yang salib yang melemahkan kekuatan umat Islam. Dan yang keempat, yang paling parah adalah serangan bangsa Monongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan musnahkan Baiat Al-Hikmah. Ribuan buku dan naskah ilmu pengetahuan hilang terbakar dan sejak saat itu kejayaan Islam mulai meredup. Dan yang seterusnya ada warisan bagi dunia modern. Meskipun masa kejayaan Islam berakhir, warisannya tetap abadi. Buku-buku karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar kebangkitan Eropa atau Renaissance. Dari sinilah muncul ilmuwan-ilmuwan barat seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton, yang sebenarnya banyak terinspirasi oleh karya para ilmuwan muslim. Artinya, tanpa peradaban Islam, kemajuan dunia modern tidak akan seperti sekarang. Warisan Islam ada di mana-mana, dalam angka yang kita pakai, dalam ilmu kedokteran hingga dalam prinsip etika ilmiah. Dan yang selanjutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari masa keislaman itu belajar beberapa hal penting. Yang pertama, ada kejayaan tidak mungkin diraih tanpa ilmu dan kerja keras.
Dan yang kedua, Islam adalah agama yang mendorong kemajuan, bukan kemunduran. Semoga untuk video di atas tadi bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi untuk masa keemasan Islam adalah bukti bahwa Islam pernah memimpin dunia dengan ilmu, iman, dan akhlak. Kini tugas kita adalah umat Islam di masa lalu bisa menulis sejarah kejayaan dunia, mengapa kita tidak bisa. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berprestasi. Demi membangun peradaban, kini tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat itu, semangat menuntut ilmu, berbuat baik, berpikir kritis, dan juga berinovasi. Kalau umat Islam di masa lalu bisa menulis sejarah kejayaan dunia, demi membangun keberadaan Islam yang maju dan berakhlak mulia. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.